Wahai Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak tentu sudah pernah mengalami hal-hal seperti yang sedang Bapak alami saat ini. Karena sama seperti kurang lebih 6 tahun lalu, di saat Bapak berjuang untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, bahkan setelah Bapak menjabat sebagai Gubernur pun, Bapak mengalami penolakan yang keras, penjegalan, dan bahkan fitnah. Persis seperti saat ini. Saya percaya bahwa Bapak adalah pribadi yang tegar, terbiasa menjawab kritik dengan hasil kerja nyata, dan itu terbukti ketika semua tudingan miring kepada Bapak berhasil dijawab dengan sejumlah pemenuhan janji kampanye Bapak sewaktu menjadi gubernur dulu. Bahkan lebih dari itu, karena di tengah segala penjegalan dan caci maki, Bapak ternyata masih sempat menorehkan prestasi dan pencapaian yang diakui oleh dunia internasional. Tapi kini Bapak dicalonkan sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Tentu perjalanan menuju ke sana akan jauh lebih terjal, berliku, dan penuh dengan duri. Kita semua tentu tahu kisah David versus Goliath, atau dalam Al-Quran dikisahkan sebagai Nabi Daud melawan Jalut. Itu kira-kira apa yang sedang Bapak alami sekarang ini, bahkan lebih berat karena Bapak harus melawan 2 Jalut sekaligus, 2 raksasa yang sejatinya hanya merupakan perwujudan dari satu rezim lama yang sama. Jalut-jalut yang Bapak hadapi sekarang lebih cerdas. Mereka menggunakan hasil survei untuk menggiring opini publik, sekaligus menciptakan efek yang mirip dengan voter suppression. Jalut dan kekuatan di belakangnya kini melawan Bapak dengan melemparkan isu-isu murahan seperti politik identitas atau isu rasisme. Jalut yang menjadi lawan Bapak kini mencoba menghapuskan semua hasil jerih payah pencapaian Bapak selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta dengan menghancurkan karya-karya tersebut atau dengan tidak mengundang Bapak ke acara Formula E, sebuah ajang di mana Bapak adalah penggagasnya. Jika Jalut seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah seorang raja kejam yang memiliki perawakan dan fisik raksasa, maka Jalut yang Bapak hadapi adalah orang-orang yang lihai bermain politik dan pandai mengotak-atik tata cara bernegara demi untuk keuntungan pribadi. Jalut ini bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi lembaga tinggi negara, seperti misalnya Mahkamah Konstitusi. Jalut yang ini bisa berkompromi dengan lembaga negara independen seperti KPK misalnya. Jadi, Pak Anies pasti paham kan apa yang saya coba sampaikan. Saya percaya kalau Bapak memiliki kualitas seorang pemimpin yang pantang menyerah, bahkan dalam menghadapi 2 Jalut sekaligus yang didukung oleh kekuatan besar di belakang mereka. Tapi saya juga sadar bahwa Pak Anies juga sama seperti kami, manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Jadi Pak Anies, jika dalam perjalanan Bapak memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, jika dalam pendakian Bapak untuk berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak sampai pada satu titik di mana Bapak merasa putus asa dan tidak berdaya, yang perlu Bapak lakukan hanyalah menengok ke sekeliling Bapak, ke kiri, kanan, dan ke belakang Bapak. Karena di situ Bapak akan melihat wajah-wajah kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan yang konsisten berjuang hanya dengan bayaran harapan dan keyakinan kami kepada niat mulia Bapak. Ketika Bapak merasa terlalu lelah untuk melangkah maju, maka pandanglah wajah-wajah kami. Niscaya itu akan mengembalikan semangat Bapak dan mengingatkan Bapak kembali kepada niat awal Bapak. Ketika kaki dan tubuh Bapak terasa goyah akibat dari perlakuan Jalut, Bapak cukup berteriak dan memanggil kami. Maka kami pun akan bergegas membopong Bapak untuk kita bersama-sama menuju satu tujuan yang sama. Teriakan nama kami Pak Anies, panggil kami para pendukung dan relawanmu. Bapak tidak sendiri, Bapak tidak pernah sendirian, karena kami sadar
bahwa apa yang sedang Bapak perjuangkan adalah demi kesejahteraan dan kebaikan kami semua. Bapak bukan Nabi Daud yang seorang diri melawan Jalut. Bapak adalah Presiden Republik ini untuk tahun 2024. Dan kami rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan akan berjuang bersama Bapak melawan Jalut. Dan sama seperti kemenangan Nabi Daud melawan Jalut, Tuhan pun akan menyaksikan perjuangan kita ini. Dan insya Allah akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Amin. Salam semangat antitesa 24.